Terima kasih ya Bang. Makasih sahabat, silakan. Iya, Pak Dokter, Masya Allah. Iya. Ya, izin mendengarkan ya Pak Dokter ya, ganti yang lain ya. Makasih ya. Assalamualaikum Pak Mas, Dokter. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan kembali. Di sini ada Cristiano Ronaldo. Hello. Iya, selamat sore, saudara. Wah, bahasa Indonesia toh. Kirain bahasa Inggris. Enggak, ini penggemar Cristiano Ronaldo saya. Oh iya, Pak Muslim Kristen. Bapak agamanya apa Pak? Kristen, saudara Kristen. Oh Kristen, siap. Ditunggu-tunggu dari tadi. Siap berdiskusi dengan gurunda kami, siap? Iya, siap kok. Oke, saya besarkan Anda dengan Bang Zuma. Silakan Gurunda Zuma, tafadhol Gurunda. Iya. Silakan saudara, mungkin ada materi yang mungkin saudara kuasai, karena kalau saya yang memulai biasanya teman Kristen ini banyak bercanda gitu loh Bang. Silakan. Baik, saya mau bertanya sama Bang Zuma gitu kan. Temanya apa dulu Bang? Kok tiba-tiba tanya ini? Nggak apa-apa, boleh bertanya atau enggak gitu saudara. Gitu. Oke, boleh silakan. Boleh. Nggak pakai tema ya jadi Gurunda ya, nggak apa-apa ya. Baik, nggak apa-apa. Iya, nanti kita lihat. Gimana Bang? Saya mau tanya sama saudara Juma ya, saudara Bang Juma. Siap. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi yang benar-benar diangkat gitu kan dari oleh Allah gitu kan, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa? Iya. Siap. Ya, bisa dijelaskan pada Bang Juma. Baik. Jadi kalau di Islam itu kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak dilihat hanya dari pengakuan beliau, tetapi dilihat dari kitab yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi itu adalah manusia yang menerima wahyu. Wahyu itu ilham. Apa ilham itu? Berita-berita suci yang didatangkan dari langit, yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Ketika lisan itu, ucapan yang keluar dari lisan seseorang yang disebut Nabi memiliki cacat atau tidak benar cakupannya, maka itu diragukan. Bisa jadi itu adalah nabi palsu. Tetapi ketika Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia mengakui itu, zaman mengakuinya, sejarah mengakuinya. Ya, sehebat apapun kemudian peradaban manusia anak keturunan Adam tidak akan pernah mampu membuat Al-Quran itu tergerus dengan kemajuan yang ada. Itulah bukti bahwa beliau Nabi, karena ucapan yang terlontar dari mulutnya, yaitu Al-Quranul Karim, itu berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan dari aspek manapun, disiplin ilmu manapun. Apa yang tertuang di dalam Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya hari ini. Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, seorang diri dia tidak memiliki kemudian pengajar-pengajar sebelumnya. Semisal Yesus, sebelumnya kemudian ada Yohanes Pembaptis. Sebelum Yohanes Pembaptis kemudian ada Harun, ada Daud, ada Salomo, ada Musa, ada Yakub, ada Ishak, dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri dikelilingi bangsa yang jahil, menegakkan sebuah hukum-hukum di mana hukum yang dibawa membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Siapa beliau ini yang mampu kemudian menegakkan hukum bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 300 tahun, bahkan sudah 1400 tahun. Hukumnya seibarat tonggak api yang menyala teguh sampai ke langit, membakar semua hukum yang lain, dan dia tetap tegak sampai hari ini.
Beliau siapa kalau bukan utusan Tuhan? Beliau siapa kalau bukan wakil Tuhan? Itu bukti kenabiannya, saudara. Makanya ketika membawa Al-Quran, apa kata Quran? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa akan menemukan kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa umat Islam itu susah untuk dimurtadkan? Kalau ada orang yang mampu memurtadkan orang Islam berdasarkan ilmu Al-Quran, sampai hari ini saya belum pernah menemukan itu. Kecuali karena urusan perut, urusan di bawah perut mereka murtad. Tapi kalau karena menemukan kesalahan dalam Al-Quran, saya belum pernah menemukan satu manusia pun. Malah orang-orang yang mencari kesalahan Al-Quran dengan serius, akalnya, hatinya, pikirannya, logikanya akan menghantarkan justru takjub kepada Al-Quran berujung kepada syahadat. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah, utusan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu adalah maha mengetahui. Sehingga ketika kemudian dia mengutus seorang nabinya, betul-betul nabinya, maka nabinya ini harus menyampaikan ilmu yang tidak bertentangan dengan akal. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci, tapi isinya bertentangan dengan akal, satu, yang mewahyukan atau yang memberikan ini, itu bisa jadi bukan Tuhan. Kedua, yang menerima ini bukan Nabi. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi yang menciptakan akal manusia, mengutus seorang nabi, lalu memberikan wahyu kepada nabi itu, lalu apa yang tertuang di dalam kitab atau ketetapan yang diberikan kepada nabi tersebut justru bertentangan dengan akal. Karena kebenaran Al-Quran, kebenaran sebuah kitab, itu sinyalnya, kodenya itu di akal. Kalau ada sebuah kitab tidak selaras dengan akal, itu bukan dari pencipta. Kenapa? Karena pencipta itu tahu. Seibarat pabrik mobil ketika mengeluarkan buku panduan, maka buku panduan yang keluar itu sudah pasti berkesesuaian dengan cara operasional dari mobil yang keluar dari pabrik itu tadi. Tidak mungkin mobilnya mobil matic, buku panduannya adalah buku operasional kulkas. Tidak mungkin. Manusia diberi akal, maka buku panduan yang harus kemudian turun dari pencipta langit dan bumi sebagai penutup ajaran kepada manusia, maka buku itu harus selaras dengan ilmu pengetahuan, buku itu harus selaras dengan akal manusia. Kalau tidak, berarti seibarat pabrik tadi, pabriknya diragukan. Membuat mobil, tapi buku panduannya adalah buku panduan cara memfungsikan kulkas. Tuhan itu satu. Ketika mengutus para nabi, maka seluruh ajaran nabi Tuhan itu satu. Kalau ada yang menyimpang dari sana, maka yang mengajarnya itu bukan nabi, atau bukunya itu bukan firman Tuhan. Bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Seperti itu kawan. Jadi untuk menjadi tolak ukur kenabian Rasul Muhammad SAW, akal. Contoh, bagaimana seorang yang hamil bisa kita ketahui bahwasanya wanita ini hamil, seorang menghamilkan seorang janin berjenis kelamin laki atau perempuan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa wanita tersebut itu pernah disetubuhi oleh seorang laki-laki, sedangkan kita tidak pernah melihat dia disetubuhi? Tidak ada kita melihat wanita ini disetubuhi, kok tiba-tiba buncit, kan gitu. Seperti Pak Bom misalnya, tidak pernah kita lihat dia disetubuhi tapi perutnya buncit. Nah, itu orang yang berakal akan tahu dengan pasti bahwa wanita ini pasti pernah disetubuhi. Kenapa? Karena ada tanda-tanda. Siapa yang bisa menolak ketika ada seorang wanita hamil, menolak bahwa wanita itu tidak pernah disetubuhi sampai dia hamil? Siapa yang bisa menolak itu? Tidak bisa. Seketika kita akan meyakini pasti habis disetubuhi wanita ini. Begitulah Al-Quranul Karim. Dengan adanya Al-Quran yang sampai kepada kita di zaman modern ini, maka kita meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Pasti ini berasal dari Nabi, pasti ini berasal dari Rasul. Pasti wanita ini pernah digauli. Buktinya ada di depan mata. Hari ini internet ada di mana-mana. Manusia hidup di zaman digital, bisa kemudian mengulas Al-Quran, bisa mencari kesalahan Al-Quran. Dan kalau menggunakan disiplin ilmu dan benar-benar mampu kemudian menorehkan satu kesalahan dalam Al-Quran, maka sudah pasti dari sejak dulu Islam itu bubar. Karena kenapa? Karena setiap sendi-sendi kehidupan orang berislam, setiap napas orang beragama Islam, apapun itu, duduknya, berdirinya, jalannya, baringnya, tidurnya, bangunnya dari tidur sampai tertidur kembali, semua polanya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semua tolak ukurnya Al-Quran. Berbeda dengan agama saudara, mohon maaf. Anda ke gereja, tak ada dasarnya dari Bible. Anda menyembah Yesus, tak ada dasarnya dari Bible. Yesus Anda katakan satu pribadi yang kemudian sehakikat dengan pencipta, tak ada dalilnya di Bible. Intinya prosesi yang Anda lakukan tidak berdasar terhadap kitab yang Anda pegang, malah justru bertentangan. Kalau Islam enggak, bernapasnya Islam harus sesuai dengan nuansa Quran. Duduknya Islam harus seirama dengan not ketukan irama Al-Quran. Memutuskan satu perkara dalam Islam harus satu gelombang dengan ritme Al-Quran. Tidak bisa terlepas Islam dan kitab sucinya. Makanya umat Islam ketika Anda membaca kitab sucinya, satu huruf salah saja Anda membacanya, sedunia bergemuruh. Itu Al-Quran. Karena Al-Quran menanamkan kasih sayang terhadap manusia yang membacanya. Nah, itulah bukti bahwa itu adalah kalimat-kalimat suci dari pencipta langit dan bumi. Sedangkan saudara Kristen kalau ditanya, sudahlah muncul di komal Islam, mulutnya kemudian sombong, ponga, memandang remeh, mandang enteng, giliran dikasih jelaskan sebuah pernyataan, lalu kita minta dia menjelaskan satu data di dalam Bible, apa kata dia? Aku lagi di jalan coy, aku lagi di luar coy, aku bukan di rumah coy, aku nggak bawa HP zaman cantu coy, aku nggak bawa Bible dan seterusnya. Itulah pembedanya, ciri-ciri mana kalimat Tuhan yang dicinta oleh pencipta dan ciptaannya, mana buku-buku yang hanya dihasilkan dari hasil kemudian penyelidikan lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian. Ya, sebelum ke Bang Christian, Gurunda izin, Bang Christian monitor. Gurunda, siap. 86. Ini adalah orang yang nyamar-nyamar pakai suaranya Bang Zuma, yang menjual foto Bang Zuma, menjual sahabat Bang Zuma, dijadikan konten dan minta-minta koin. Nah, ini orangnya Gurunda. Yang mana? Yang ini, Cristiano Ronaldo ini. Ini Gurunda. Gitu. Iya. Informasi aja salam kepada kenal Gurunda Zuma. Gitu. Iya, saya boleh kamu panggil Ronaldo, saya panggil kamu Bang Zuma. Oke ya? Bang Zuma. Oke, Ronaldo ya, Ronaldo. Tadi Anda mengatakan saudara ya, mengatakan bahwasanya saudara, bahwasanya setiap nabi itu menerima wahyu saudara. Sekarang sebutkan di mana datanya? Ada Nabi Adam menerima wahyu dari Allah, dari Tuhan Anda. Silakan saudara. Oke, baik. Silakan Ronaldo. Mirip ikan hiu suaranya Bang. Gak apa-apa. Biarkan ya, biar semua orang ya. Ini ikan tenggiri kok. Ya, biar. Gak apa-apa. Jadi kata wahyu itu berasal dari bahasa Arab. Wahayahi wahyan, yang berarti tersembunyi atau dan cepat. Di mana secara bahasa wahyu ini adalah firman yang diterima kemudian, perkataan-perkataan Allah yang diterima kemudian oleh utusan Allah atau ciptaan Allah. Nah, wahyu ini datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Adam alaihissalam itu menerima perkataan firman Tuhan. Kalau Anda melihat dari aspek Al-Quran, wahyu itu sendiri adalah ilham yang didatangkan dari pencipta langit dan bumi, sebuah isyarat kepada utusannya. Nabi Adam itu utusan Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu
ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi wahyu yang dimaksud di dalam Al-Quran, karena wahyu ini hanya ada dalam Al-Quran, wahyu tak ada di dalam Kristen. Kitab wahyu yang ada dalam Kristen itu hanya plagiat, mencuri kata wahyu dari Al-Quranul Karim. Wahyu dalam Al-Quran mengandung arti ilham kepada manusia. Dalam konteks ini, Allah memberikan inspirasi atau ilham kepada individu yang disebut nabi, yang disebut rasul, dalam bentuk pengetahuan atau pemahaman kepada objek tertentu. Apakah Nabi Adam pernah menerima firman? Pernah. Apakah kemudian Nabi Adam ini pernah mendapat bimbingan dari Allah? Pernah. Apakah Allah pernah menyatakan diri kepada Nabi Adam alaihissalam? Pernah. Berarti beliau adalah Nabi Allah yang diutus kemudian di atas muka bumi ini untuk menyatakan kebenaran kepada umat manusia. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di dalam Keluaran, di situ diterangkan kemudian bahwasanya jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya melalui mimpi dan melalui penglihatan. Apakah Nabi Adam alaihissalam pernah mengalami ini? Apakah Nabi Adam alaihissalam pernah mengalami ini? Ayo. Enggak, silakan gini saudara ya. Maksud saya, silakan ketika ada saudara hal yang menyatakan demikian, Bilangan 12 silakan nomor 6. Ditampilkan datanya di mana di dalam Quran Anda, saudara. Bilangan 12 nomor 6. Di Quran Anda memang ada bilangan. Bukan, maksud saya Anda kan Kristen. Kata ya, kitab Bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Anda mengatakan Adam itu alaihissalam mendapatkan wahyu sama seperti Nabi Muhammad. Di mana ada data yang menerangkan di dalam Al-Quran Anda bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu menerima wahyu? Saudara, silakan. Tadi saya sudah membacakan padahal ya, bahwasanya ketika saya mengatakan wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka ma, dan seterusnya. Ayat ini justru menerangkan bagaimana kemudian Nabiullah Adam alaihissalam berbicara dengan Allah, disaksikan oleh para malaikatnya, menandakan bahwa Adam alaihissalam menerima, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, menandakan Nabi Adam alaihissalam menerima firman. Dengan dia menerima firman dari Allah, diberi mandat menjadi khalifah di atas muka bumi ini, maka Adam alaihissalam, dengan kata lain, beliau adalah nabi pertama yang diutus menjadi khalifah di atas muka bumi. Kalau Anda kemudian menolaknya, sayangnya di kitab yang Anda ambil, kitabnya Yahudi Bilangan 12 nomor 6, jelas menerangkan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaannya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Baik, itu nanti akan saya jawab, saudara. Pertanyaan saya selanjutnya, di mana? Jawab pertanyaan Bang Zuma. Jawab pertanyaan Bang Zuma. Pertanyaan saya, apakah kemudian Adam melihat bahwa Tuhan menyatakan diri kepadanya? Kenapa saya dimit-mit, saudara? Kenapa? Ayo, katanya pertanyaan saya baik tadi kan. Apakah Allah menyatakan diri kepada Adam?
pertanyaan saya dijawab dulu saudara. Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Kalau tentang Nabiullah Adam alaihissalam, Al-Quran mengatakan, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jelas. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Adam alaihissalam? Silakan jawab. Baik. Saya akan jawab saudara. Tapi kenapa saya di-mute dari tadi? Kenapa? Ya, silakan. Ya jangan di-mute. Ya, saya mute karena nggak jawab. Saya mute karena nggak jawab. Saya akan Sekarang menjawab saudara. Saya akan Ya, sekarang jawab. Tapi Sekarang jawab. Lanjut, Gurunda. Silakan. Silakan Anda jawab. Di-mute lagi nih, di-mute. Saya sudah membuktikan bahwa Nabi Adam alaihissalam menerima wahyu. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim. Beliau Nabi. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Baik. Saudara, saya akan jawab, tapi jangan di-mute dong. Ya, jangan di-mute. Jadi begini saudara, di dalam keimanan kami Kristen, Adam itu adalah bukan seorang nabi saudara. Jangan Anda sama-samakan. Oke, baik. Bukan seorang Berarti nabi. Anda menolak. Artinya manusia. Berarti Anda menolak bilangan 12 nomor 6. Anda menolak bilangan 12 nomor 6. Tidak ada kami menolak saudara. Ya, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, dengarkan firmanku ini. Dengarkanlah firmanku ini. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Jawab. Saudara yang tergila-gila dengan Bang Suma. Saudara yang sangat fans terhadap Bang Suma. Saudara yang cari makan dan cari ketenaran melalui nama besar Bang Suma. Tolong kau jawab. Apakah kamu itu rugi, menyesal karena dilahirkan oleh seorang ayah dan seorang ibu yang bukan ayah dan ibunya Bang Suma? Apakah engkau cemburu sampai kau harus memirip-miripkan dirimu dengan Bang Suma? Begitu cintanyakah engkau kepada Bang Suma sampai kamu harus fans berat, sampai kamu harus merubah pita suaramu harus mirip dengan Bang Suma? Begitu indahnya suaranya Bang Suma, begitu eloknya Bang Suma ini, sampai orang-orang kafir pun fans banget kepada Bang Suma. Sampai orang-orang kafir pun sangat cinta kepada Bang Suma, sampai suaranya pun dimirip-miripkan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kembali kepada tema kita. Bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut. Pertanyaan saya, apakah di dalam kitabnya Yahudi Tuhan menyatakan diri kepada Adam alaihissalam? Jawab. Baik saudara ya, jangan di-mute dong saudara ya. Jadi sudah saya katakan dari awal tadi saudara, tidak ada di dalam keimanan kami yang menyatakan Nabi Adam. Saya tidak tanya keimananmu, ya kan? Saya sudah hafal keimananmu. Saya sudah hafal. Saya sudah puluhan tahun, saudara. Makanya saya membahas imanmu, karena saya udah hafal mati imanmu. Jangankan Tuhan kau mirip-miripkan, jangankan Bang Suma kau mirip-miripkan, Tuhan pencipta langit aja kau mirip-miripkan dengan Yesus. Saya sudah hafal. Saya sudah hafal. Karena kau tergila-gila dengan Bang Suma, saya sudah hafal. Tetapi saya tidak sedang ingin mengetahui imanmu. Saya udah hafal imanmu. Justru kalau kau mau belajar tentang iman Kristen, tanya saya pakarnya.
Bang Suma pakarnya. Saking pakarnya Bang Suma tentang Bible, saking pakarnya Bang Suma tentang Kristen, sampai-sampai orang Kristen meniru-niru Bang Suma. Karena Bang Suma layak untuk ditiru. Bang Suma layak untuk dicontoh. Bang Suma layak untuk diduplikasikan. Bang Suma layak untuk dijual. Bang Suma layak dijadikan sebagai bahan mencari nafkah. Bang Suma itu adalah barang yang mahal. Bang Suma adalah orang yang terpopuler. Sampai orang Kristen, pemakan babi, pemakan anjing pun harus susah payah untuk memirip-miripkan dirinya dengan Bang Suma. Orang Islam najis tralala tralili memirip-miripkan suaranya dengan Kristen, najis. Tapi kalau orang Kristen ngefans-nya minta ampun sampai langit ke-7, sampai mereka lupa kalau Tuhannya Yesus, mereka lupa kalau kitabnya Bible, bahkan lupa kalau gereja itu tempat ibadahnya, saking ngefans-nya sama Bang Suma. Hayo umat Islam, kalau orang kafir Kristen aja laknatullah ngefans kepada Bang Suma, masa kalian kagak? Iya toh? Orang Kristen aja yang tadinya membenci Bang Suma berbalik sayang. Buktinya dia sayang, dia bersama-samakan dirinya dengan Bang Suma. Kalau dia tidak sayang, harusnya dia malu. Kalau dia tidak cinta, harusnya dia malu. Tapi karena dia cinta sebenarnya kepada Bang Suma, dia takjub sebenarnya kepada Bang Suma, dia suka sebenarnya kepada Bang Suma, dia hormat sebenarnya kepada Bang Suma, sebenarnya dia kagum sekagum-kagumnya kepada Bang Suma, maka dia pun mencari cara bagaimana supaya dianggap Bang Suma. Ada nggak di sini yang mau dianggap monyet? Ada nggak? Nggak ada, Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau dianggap anjing? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau dianggap Yesus? Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau dianggap Paulus? Nggak ada. Tapi ada nggak di sini yang mau dianggap Bang Suma? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada dong. Ada dong. Ada nggak? Ada nggak? Ada, nggak yang mau dianggap Bang Suma di sini? Ada nggak? Ada, Ada Paman. paman. Sampai dia malu-maluin loh, memalukan akidahnya, memalukan. Mungkin mikirnya nggak kesana enggak gitu kan. Nah, Aku kalau nggak kami- menyembah, aku tidak menyembah Tuhanku. Karena menurutku menyembah Gini nyembah Ustadz itu kurang dia kerjaan. gini kebetulan Iya, nggak Andi apa-apa. ini pas lahir memang nggak bawa otak, nggak bawa akal, udah selesai. Enggak itu kalau Masa? begitu dia punya akal, punya pikiran. Cuman saya bilang begini tadi, silakan direnungkan, satu saat kelak dia akan tubuhnya terbujur kaku, ya kan? Anak istrinya akan mengantar, duitnya mengantar, habis itu balik lagi, mana ada? Nah, Justru saya sudah terbuka apa pikiran yang saya. Anda persiapkan untuk keadaan itu? Nah, kalau kita udah jelas tuh Kak Tiara, kalau dia silakan aja berpikir. Ngapain mikirin mati, orang hidup masih enak. Iyalah, Capek-capek itu mikirin kata abang mati. hari ini, tapi pikirkan aja tuh nanti. Ya nggak Bang Jai? Kalau mati ditanam, selesai. Pak Ustadz. Lagian Kalau aku ya Pak Ustadz itu takut kali loh Pak Ustadz sekarang, karena ketika ku tengok kuburan ya Pak Ustadz, orang yang ada di kuburan itu uangnya pun hilang, lalu salah sendiri, kenapa kau mau miskinannya pun ditakut-takuti? hilang, lalu Bang Arya pun hilang dari Komal ini. Nah karena aku buang itu gini, nggak maksudnya gini loh, orang ketika aku ngelihat Pak Ustadz ya di kuburan Kenapa itu ya, langsung ditombak, Jai? lah kan dia nggak ada otak loh itu. Buat apa kita ngurusin orang nggak ada otak, orang gila kok ya. Ha? Gini loh, bagi ke orang nggak beragama itu ada orang nggak ada otak, orang dikasih otak dipakai Waktu otaknya. pembagian gitu. waktu Gitu. pembagian otak dia tidak hadir. Waktu pembagian otak dia Itu nggak datang dalam gitu loh. Nggak dalam datang dia. Al-Quran itu ada surat Al-A'raf itu begini tuh Bang Jai. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adanun la yasma'una biha. Nah itu ya gambarannya itu guys. Jadi punya telinga nggak pakai dengar, punya mata nggak pakai lihat, punya hati nggak dipakai untuk berpikir, mencerna. Iya kan? Mun umyung fahum la yarji'un. Nah itu dia.
Kenal orang ini enggak? Mijak Siapa Al-Quran dia. Apa bang? Ini lagi dicari dia nih. Dia mijak Al-Quran dia. Gak tahu. Yang di mana itu bukan? Di mana dia ngizinnya? Aku titip Komal ya Dinda. Sal, aku mau kirim barang. Ini lagi dicari sama saudara-saudara kita. Di Maksudnya mana dia nginjak Qurannya itu? apa? Di mana dia nginjaknya Saman?